Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ada Priliani dari Universitas Bina Sarana Informatika jurusan Manajemen semester 2. Nah, kalau kemarin kita udah membahas mengenai dasar-dasar perpajakan, kali ini kita akan membahas mengenai tarif pajak dan sistem pajak. Anggap aja yang kemarin itu part 1 ya, karena sekarang masih berhubungan, yaitu jadi part 2-nya. Oke, bisa langsung kita mulai. Yang pertama, menurut Adam Smith, kalian tahu kan Adam Smith itu siapa? Nah, kata beliau itu ada 4 prinsip pemungutan pajak. Yang pertama ada equality, yaitu tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya seiring dengan kemampuannya. Nah, yang kedua ada certainty. Pajak yang harus dibayar seseorang harus terang dan pasti, tidak dapat dimulur-mulur atau ditawar-tawar. Ya, kalau kita membayar pajak nih ya, masa iya kita menawar-nawar seperti kayak ibu-ibu yang biasa belanja di pasar terus menawar barang, kan enggak. Jadi pajak itu tidak bisa dimulur-mulur apalagi ditawar-tawar. Yang ketiga ada convenience. Dalam pemungutan pajak hendaknya memperhatikan saat-saat paling baik dan tepat. Yang keempat ada efisiensi. Pemungutan pajak hendaknya dilaksanakan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biayanya lebih tinggi. Jadi jangan sampai boros dan biayanya lebih tinggi, harus dilakukan pula secara efisien. Ada beberapa sistem pajak. Yang pertama ada self-assessment system. Apa sih self-assessment system itu? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi self-assessment system itu suatu perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak sendiri, yaitu digunakan untuk mendaftarkan, untuk menghitung, menyetor, terus dilaporkan, dan untuk menetapkan. Contohnya itu ada di PPh 25. Nanti itu kita bahas nanti ya. Sekarang lanjutnya ada official assessment system. Apa sih official assessment system itu? Yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak Fiskas. Nah, dalam hal ini Fiskas itu yang mencari wajib pajak, yang memberikan NPWP sampai penetapan jumlah dari pajak. Contohnya itu ada di PPh pasal 4 ayat 2, atas pengalihan tanah atau bangunan dan wajib pajak kepada pemerintah. Ada tarif pajak. Tarif lump sum spesifik atau tetap, yaitu suatu tarif berupa suatu jumlah objek maupun subjek pajak. Contohnya itu bea cukai. Yang kedua ada tarif proporsional. Apa sih tarif proporsional itu? Yaitu merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap objek pajak berapapun nilainya. Contohnya itu PPN 10%, kayak kita makan terus kena pajak dari makanan itu sebesar 10%. Oke. Yang ketiga ada tarif progresif atau persentase meningkat. Tarif ini meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Penerapan tarif progresif tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan dilakukan secara berlapis atau bracket rate. Yang keempat ada tarif degresif atau persentase menurun. Nah, kalau tadi kan persentasenya naik nih. Nah, kalau sekarang persentasenya itu menurun, yaitu seiring dengan meningkatnya jumlah pada harga atau nilai suatu barang. Nah, ini merupakan contoh dari tarif progresif, persentase meningkat, dan tarif degresif, persentase menurun. Bisa lihat ya kanan kirinya. Oke, selanjutnya ada tarif ad valorem, yaitu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Contohnya nih ya, PT XYZ
mengimpor barang jenis A sebanyak 1.500 dengan harga per unitnya itu 100.000. Jika biaya masuk atas impor barang tersebutnya 20%, maka besarnya biaya masuk yang harus dibayar adalah, nah kan kita mulai hitung-hitungan nih. Jadi rumusnya adalah, cara menghitungnya yaitu nilai barang impor sama dengan 1.500 dikali 100.000, yaitu hasilnya 150 juta. Nah, tarif bea masuk yang harus dibayarnya berarti 20% dikali 150 juta sama dengan 30 juta. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 30 juta. Yang terakhir ada tarif spesifik, yaitu suatu jumlah tertentu atas suatu barang tertentu atau suatu jenis barang tertentu. Contoh nih, PT ABC mengimpor barang jenis Z sebanyak 1.500 unit dengan harga per unitnya itu 100.000. Jika tarif biaya masuk atas impor barangnya 10.000 per unit, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah 10.000 dikali 1.500, yaitu 15 juta. Nah, sekian dari materi pembelajaran mengenai sistem pajak dan tarif pajak. Semoga videonya bermanfaat, dan kurang lebihnya saya mohon maaf kalau masih banyak kata-kata yang kurang. Nah, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan wajib di share ya buat ke teman-teman kalian. Sampai ketemu minggu depan.